Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Oh, wong wedok utek isine taek ya kaya kone iku cuk jancuk. Kepingin nglengserno Prabowo, saiki menuduh Anies provokator demo. Cangkem nek gak tau sekolah kaya kone iku anak turune gerwani mbok ancuk kone iku. Jilbabmu iku copoten cuk jancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyalis Jokowi atau pendukung Jokowi garis keras yang bernama Gerwani, yang merupakan politisi daripada Partai PSI atau Partai Gajah, yang kemarin menarasikan akan menggulingkan Prabowo ya, di mana gara-gara Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga memberi amnesti kepada Hasto. Nah, kali ini ya, Gerwani ini membuat framing jahat bahwa aksi demonstrasi pada tanggal 25 Agustus kemarin sampai tanggal 1 September. Dia memframing bahwa Anies Baswedan yang berperan dalam aksi tersebut. Jadi sepertinya kalau kita lihat ya, pendukung atau loyalis Jokowi ini sudah mulai ketar-ketir, di mana dia membuat framing terhadap Anies Baswedan, padahal mereka sendiri bersama teman-temannya yang ingin menggulingkan dan melengsarkan Prabowo. Dan ini membuat netizen ya di sosial media marah terhadap pendukung Jokowi ini. Jadi sepertinya mereka ini sudah tidak bisa berkutik lagi. Tentunya masyarakat tahu ya, kemarin di saat aksi pada tanggal 25 Agustus 2025, yang narasinya ya waktu itu ingin membubarkan DPR, tetapi dimanfaatkan oleh mereka. Dan ini kemarin ada videonya dan sudah beredar di sosial media. Demo pada tanggal 25 Agustus 2025. Kalau satu, Anda memang berniat menggulingkan pemerintahan Prabowo Subianto. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Bahkan mantan BIN ya mengatakan aksi demonstrasi kemarin sengaja dimanfaatkan oleh geng Solo. Yang pertama ya, untuk mencitrakan Prabowo buruk di mata masyarakat, dan juga ada dugaan kuat ya ingin melengsarkan Prabowo. Dan ini narasi ini ya sama seperti yang disampaikan oleh pendukung-pendukung Jokowi ini, seperti Gerwani ini yang pernah menarasikan ingin menggulingkan Prabowo. Modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman, ini bisa di bawah satu kendali. Oh, ya. Bisa diulangi. Dua pihak dikendalikan. Pengaman maupun pelaku aksi berada dalam satu genggaman. Nah, ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Gitu. Oleh karenanya semua ini, kegiatan ini, ya kan, kegiatan semacam 3 in 1 ya. Ya. Ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Ya. Nah, ini membutuhkan biaya. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Nah, ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Riza Halid maksud Bapak? Betul. Riza Halid punya dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang, Prabowo. Oleh karenanya maka dia. Bukankah dulu Pak Prabowo dalam tanda petik berada dalam Pak Riza Halid dulu menjadi pendukung Pak Prabowo di 2014? Betul. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Riza Halid melakukan kebohongan. Dia tidak store dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya, betul. Itu fakta. Jadi yang sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Riza Halid atau Pak Prabowo yang dibodohin gitu, Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Riza Halid juga dendam sama Prabowo. Dan satu hal lagi kan, ada kegiatan-kegiatan Hasim yang dijegal di Pertamina. Seperti pada waktu itu terjadi, Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia. Akhirnya dijegal sama Riza Halid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Riza Halid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Bapak mengatakan bahwa dua pihak, pendemo maupun yang menjagal katakan saja yang menahan para pendemo ini dikendalikan oleh satu kekuatan. Kekuatan itu apakah yang tadi Bapak sebutkan Riza Halid? Ya, artinya gini, Riza Halid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan, tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Gitu. Geng Solo. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo nih Pak. Kan? Boleh dielaborasi Pak. Kita bisa lihat awalnya ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus. 25 Agustus kemarin. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi, maksudkan
Gibran dengan menggunakan mekanisme DPR. Gitu. Tapi di dalam perjalanan ini bergeser. Gitu. Isu DPR justru diangkat ke permukaan bahwa DPR hedonis, DPR menerima tunjangan yang berlebihan, sehingga DPR tidak layak menjadi wakil rakyat. Dan sayangnya begitu ya. Sayangnya memang tunjangannya berlebihan. Iya, kebetulan seperti itu kondisinya. Sehingga terjadilah amarah rakyat bahwa DPR harus dibubarkan, DPR harus digusur. Nah, ini proses begal demo. Nah, 25 kemarin itu adalah aksi demo ya, yang tadi dari berbagai entitas ya latar belakang. Nah ini juga jadi unik gitu loh demo kali. Di mana-mana demo selalu satu entitas, agak guru gitu ya. Ini bermacam latar belakang. Nah inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal kan. Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Oke Pak, kalau misalnya tadi Bapak mengatakan bahwa demonstrasi itu selalu satu entitas. Kalau buru-buru, kalau misalnya orang yang dirugikan karena kasus tertentu mereka. Gitu. Tapi bukankah soal kesulitan hidup itu dirasakan semua, Pak? Semua entitas. Betul. Cuma kan sekarang persoalannya kan narasinya ya. Narasi ini kan adalah sebuah pesanan dari kekuatan politik tertentu yang merasa terusik. Ya kita bisa lihat kan pada saat awal narasi yang digunakan adalah tangkap Jokowi dan pasukan Gibran dan menggunakan mekanisme DPR. Nah, DPR kan menjadi ancaman gitu. Buat kelompok yang merasa bagian daripada Jokowi dan Gibran. Gitu. Sehingga apa? Sehingga dibuat ancaman karena DPR ini yang kemudian menjadi pelaku. Iya, jadi pintu gerbang kan masuknya persoalan itu. Makanya DPR harus digusur gitu. Sehingga muncullah aksi demo yang difabrikasi ini, kan? Yang dikemas tadi dari orang-orang pesanan gitu. Gini Pak, apa yang kemudian membuat Bapak sebagai seorang yang lama berkecimpung di persoalan ini dengan yakin mengatakan bahwa aksi ini bukan aksi inilah, ada banyak aksi yang kemudian dipublikasi. Ya jelas lah. Kalau kita lihat bagaimana Jumhur juga mengatakan, wah ini bukan, kami tidak tahu kalau misalnya kemudian berkembang narasi yang bubarkan DPR. Makanya Jumhur meminta untuk tidak terlibat kelompoknya Jumhur Buruh. Jumhur ini adalah ketua Serikat Buruh terbesar Indonesia. Ya. Nah dari situ sudah kelihatan Pak bahwa gagasan demo yang awal ini sudah bergeser. Jumhur membaca ini gitu Pak. Bahwa ini ada kepentingan apa? Kepentingan yang akan digusur sebelumnya, yaitu kelompok Jokowi. Nah, jadi ini bukan counter demo, ini begal demo. Ini begal demo. Terjadilah tanggal 25 ya kan. Kemudian yang menjadi janggal lagi ya kan, bagaimana polisi menunjukkan seakan-akan lemah dalam menangani kasus aksi unjuk rasa kali ini. Ya. Bahkan terkesan membiarkan instalasi mereka dibakar, fasilitas kendaraan mereka dirusak oleh massa tanpa ada perlawanan yang berarti. Nah, artinya apa? Ya kan? Ini kan polisi memberi ruang agar situasi ini menjadi chaos, gitu loh. Karena ada pengendalinya, Pak. Nah, malah Kaisang mengatakan ada upaya adu domba Prabowo dengan Jokowi di aksi demonstrasi kemarin. Justru yang kita lihat yang melakukan adu domba adalah kadernya sendiri seperti Gerwani. Dengan melakukan politik adu domba yang mengatakan bahwa Anies Baswedan lah dalang daripada aksi demo ini. Padahal Anies kemarin ya hanya mendatangi yaitu keluarga Afan ya, di mana Afan menjadi korban aksi demonstrasi kemarin. Dan itu wajar semua kata masyarakat netizen karena beliau adalah mantan Gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau bolehlah memberi perhatian kepada Afan, keluarga Afan. Sebenarnya yang kita lihat ya, politik adu domba ini sengaja kader-kader PSI lontarkan ya di sosial media. Apalagi kemarin ada narasi menggulingkan Prabowo. Jadi yang justru melakukan politik adu domba adalah kader mereka sendiri. Tukang pisang, sadar gak sih lu kalau salah satu pelaku adu domba itu adalah kader lu sendiri dari Partai Gajah, si DJ Fana Sahara, yang dengan tegas baik di podcast maupun di medsos dia mengatakan lengserkan Prabowo dengan kekuatan full tanpa rem. Gue pengen tahu, lu bisa bersikap tegas gak dengan memecat si DJ Fana Sahara dari partai lu? Jika lu tidak memecat si DJ Fana Sahara, artinya ya mungkin memang sengaja ini permainan lu untuk mengkudeta Pak Prabowo. Karena kan RI 2-nya abang lu. Lu juga pernah ngomong kan di salah satu acara bahwa akan mengkudeta Pak Prabowo biar abang lu jadi RI 1. Tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan.
Aduh, ini mah erot ya. Kalau ngomong nggak masuk di akal. Kalau dalang di balik demo ini seorang Anies, lalu apa keuntungannya buat seorang Anies? Tapi kalau di balik demo ini ada campur tangannya geng Solo, itu baru masuk di akal. Karena kalau sampai Pak Prabowo itu lengser, yang akan naik si Wapres kutu kupret. Bukannya kau sendiri yang bilang lengserkan Prabowo. Tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Dalam beberapa ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman kudeta, ancaman melengsarkan Mas Gibran, ancaman untuk menciptakan chaos kembali seperti tahun 98 berasal dari kubu Anies Baswedan. Ini ulah Anies yang didukung jenderal. Tangkap Anies segera. Ini ulahnya orang bodoh. Kalau percobaan kudeta terhadap Presiden Prabowo itu berhasil, maka yang diuntungkan siapa? Gibran, bukan Anies. Makanya dari kecil kita diajarin oleh orang tua-tua agar apa? Belajar biar pintar. Demonstran itu tidak ada yang menginginkan Presiden Prabowo tumbang, karena secara sadar orang tahu kalau Presiden Prabowo tumbang maka yang diuntungkan siapa? Gibran. Makanya orang nggak mau. Tetapi masyarakat ingin bahwa pemerintah Presiden Prabowo itu berubah menjadi lebih baik, ya. Clear sampai sini ya, clear ya. Dulu pada ngebangga-banggain Kim Plus. Kim Plus akhirnya menang di 26 provinsi dan memiliki 470 kursi di DPR. Lalu apa yang dihasilkan oleh DPR sekarang? Cuma joget-joget. Wajarlah presiden dan wakilnya saja suka joget-joget. Dan buat kalian semua, terutama hama-hama ternaknya Mulyono, muncullah sini. Muncul. Bahkan pendukung Gibran ini ya sampai kemarin membuat sandiwara settingan lagi, yaitu bertemu dengan ojol yang dianggap memang adalah ojol settingan. Jadi Gibran ini bertemu dengan ojol supaya citra Gibran di depan masyarakat bahwa Gibran sangat peduli dengan aksi demonstrasi kemarin. Tetapi terbongkar ternyata fakta kenyataannya mereka adalah ojol settingan, dan ini dibongkar oleh netizen di sosial media. Setelah gua roasting Wapres nih, banyak banget yang ngomong, "Bang, kok lu gini sekarang? Bang, gua kecewa sama lu. Kok lu begini sih, Bang? Bang, lu ngapa begini? Lu dibayar apa gimana?" Nih, gua kasih unjuk ya. Dia itu pencitraan bau-bau ojol. Gua ngojol. Gue paling kagak terima, gue paling kagak seneng, gue paling gedeg orang ada pejabat nih pencitraan bau-bau ojol, bau-bau rakyat, tuh gue paling gedeg. Soalnya apa? Gue juga ngojol, enak gue ngeliatnya. Pencitraan bau-bau rakyat mulu. Udah gitu nih, ojolnya bukan ojol asli, settingan. Gue paling gedeg pejabat pencitraan terus bau-bau rakyat, apalagi pakai settingan segala, itu yang paling gue gedeg. Gue ngojol juga, gedeg gue ngeliatnya. Dari dulu sampai sekarang nih, pejabat kalau mau pencitraan bobo rakyat, macam itu tuh Wapres, pencitraan bobo ojol. Gue sebagai ojol gue nggak seneng ngeliatnya. Udah gitu ojolnya bukan ojol asli, ojol settingan. Enak gue ngeliat yang settingan gitu. Pencitraan bobo rakyat mulu. Gedeg banget gue ngeliatnya, medat banget lo. Udahlah, Fufu Papa, lu nggak usah pencitraan terus seperti ini. Sia-sia semua yang lu lakukan. Rakyat udah pada aware bahwa semua yang lu lakukan ini bukan penuh dengan ketulusan, tapi lebih tepatnya penuh dengan kemunafikan. Lu hanya sebuah pencitraan dengan mengharapkan rakyat bersimpatik. Ya seperti yang baru-baru ini terjadi ya. Lu bertemu mengundang perwakilan ojol di istana. Ternyata semua itu hanya sebuah rekayasa, hanya sebuah drama, dan akhirnya terbongkar juga. Udah nggak ada gunanya. Dan satu lagi gue ingetin sama lu Papa ya, rakyat tuh nggak goblok dan tolol kayak lu. Jadi lu aja yang goblok dan tolol, nggak usah berharap rakyat juga sama lu ya Pupu Papa. Ada yang mengair di air keruh. Ini demonstrasi, saya ingin anak-anak kita, bro, memahami ini. Kalau toh berhasil merubah sesuatu, ini akan memakan anak-anaknya sendiri. Karena kalau revolusi itu pasti korbannya anak-anaknya sendiri. Dan yang
akan nunggangin, itu orang yang tidak ikut apa-apa. Ini namanya mengayal di air keruh. Sekarang gini, waktu almarhum korban sudah meninggal, kalau yang datang polisi sama Brimob oke lah. Tapi ada orang yang datang, dia apa hubungannya ya? Politisi. Ah, jadi itu saya lihat udah mulai ada yang mau memancing di air keruh. Itu yang paling perlu lihat. Itu kan kita lihat di TV lu, kok saya lihatnya apa hubungannya ya orang ini? Kok datang? Lah, padahal yang mestinya datang minta maaf kan udah ya polisi, presiden minta maaf, itu memang harus terpenuhi itu secara moral yes. Tapi kalau datang orang kecil lu apa hubungannya lu? Nah ini kan ada gejala memancing di air keruh dan itu selalu terjadi di setiap revolusi. Santai. Kami yang bekas tentara yang lulusan akademi militer itu, ya termasuk tadi yang Luhut dan sebagainya, di sana kita dituntut bener kejujuran dan tanggung jawab. Pak Luhut itu menurut abang jujur gak? Tidak. Sejak di militer apa sesudah keluar dari militer tidak jujur? Setahu saya palingnya setelah keluar dari militer. Walaupun di militer juga tidak jujur. Saya tahu ada beberapa hal tidak jujur. Kalau Pak Hendro Priyono misalnya? Ini orang, ya sama juga lah kurang lebih. Ya 11-12. Mungkin karena godaan lingkungan atau apa, saya tidak tahu. Kok orang kok jadi sangat mudah berbohong, sangat mudah menjadi penjilat, begitu saya tidak tahu. Itu masing-masing pribadi lah. Tapi saya katakan, lembaga pendidikan militer itu sangat menjunjung tinggi masalah disiplin, kehormatan, tanggung jawab, dan kejujuran. Kan banyak orang berkata, itu senior. Saya tidak pegang senioritas. Saya pegang kebenaran dan kejujuran. Mau itu bawahan, mau itu teman, mau itu senior. Kalau dia berpegang pada kebenaran dan kejujuran, saya akan respect dan saya akan ikut. Walau itu senior, kalau dia kemudian jadi munafik, maaf, saya tidak ikut. Saya beragama. Tanggal sebelum 13 Oktober itu sudah tersebar di medsos draft calon menteri yang disusun oleh Prabowo. Tapi setelah 13 Oktober Prabowo itu ke Solo, tahu-tahu berubah itu susunan seperti yang sekarang ada. Dan faktanya sebagian orang-orang eranya Jokowi, orang yang telah membuat masalah di bangsa ini selama 10 tahun. Wah, ini Prabowo sudah pasti tersandra. Lantas apa solusinya untuk menyelamatkan presiden kalau memang diyakini tersandra? Ya itu yang kita kemarin sampaikan. Agar Bapak bisa membangun bangsa ini dengan baik, lakukanlah 8 poin itu. Poin ke-8 adalah makjulkan Gibran Wapres. Ya, melalui prosedur. Surat itu kita buat pada awal Februari. Yang intinya sebetulnya ini, mau bagaimana Prabowo melepaskan Sandra. Tentunya dengan risiko keberanian dia menghadapi yang menyandera. Tapi kita kan katakan Purnawirawan siap membackup, bahkan siap mati duluan kalau menghadapi konflik dengan yang menyandera itu. Siapa yang menyandera? Mana lagi gak kekuatan oligarki hitam yang selama ini sudah berkuasa? Di dalamnya tentu ada Jokowi. Kalau Danjen Kopassus yang ngomong politik serius. Nah, setelah deklarasi tanggal 17 mulailah komentar dari kelompok sana. Hendro ngasih komentar. Hendro ini juga pelintat-pelintut. Pertama dia mengatakan, ya kalau pernyataan dari para purnawirawan pasti itu sesuatu yang sudah terukur. Tapi begitu pernyataan kedua, hati-hati. Ini mungkin purnawirawan sudah kesusupan katanya. Gak tahu kesusupan apa, saya tidak tahu. Aku mengatakan lagi, ini kelompok ini ada kelompok yang gak kebagian. Saya gak tahu gak kebagian apa gitu. Gak kebagian apa katanya, saya gak tahu. Tapi itu aku ngomong. Luhut ngomong lagi, itu kampungan katanya. Nah itu kemudian saya semprot. Gimana bang semprot itu? Luhut ini pembohong dan penjilat karena kerakusan dan keserakahannya. Dia gak ngelihat fakta kuni di bangsa sudah morat-marit. Kita ini bukan punya niat macam-macam. Saya dua kepala 7, ada yang kepala 8 tuh senior saya. 80. Kita sudah gak punya kepentingan duniawi lagi. Kepentingan kita menjaga umur, menjaga kesehatan untuk bisa tetap berpartisipasi menjaga negara inilah. Untuk diwariskan kepada anak cucu kita dengan baik. Jangan sampai kita masih hidup, Republik Indonesia ini pecah belah atau makin amburadul. Itu aja kok motivasi kita. Saya menyarankan kepada Presiden Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia, informasi apapun yang keluar dari mulut Hendro Priyono langsung dibuang ke tempat sampah. Ini pemain. Dia punya maksud, dia punya tujuan. Tersirat di balik manuver yang sangat norak, sangat busuk, dan sebenarnya menelanjangi dirinya sendiri. Bahwa aktornya secara politik dan kerusakan negara itu adalah Hendro sendiri. Hendro Priyono aktornya. Anda melihat ini ada skenario hitam? Sudah pasti. Munculnya aktor-aktor lama yang berkontribusi, yang memiliki perselingkuhan politik kekuasaan selama 10 tahun dengan Jokowi, di panggung hari ini menegaskan bahwa ada di sana konspirasi, ada di sana teater, ada di sana drama politik. Untuk apa? Untuk menggerogoti pemerintahan Prabowo. Untuk mengacaukan jalannya pemerintahan. Untuk membenturkan rakyat dengan negara. Kenapa? Karena Hendro Priyono, Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi dan lain-lain dalam kalkulasi pertarungan di ruang negara. Mereka tidak rela pemerintahan ini berjalan, berhasil dan sukses. Kalau pemerintahan Prabowo itu sukses mendapat dukungan dari rakyat, maka akan mengkonfirmasi aneka dosa-dosa dan kebijakan-kebijakan busuk mereka di masa lalu. Logika bernegara seperti itu dipahami luas oleh masyarakat. Jadi para pengacau itu adalah para badut
yang juga ada di lingkar kekuasaan, yang memang tidak rela, tidak ikhlas membiarkan perjalanan pemerintahan ini stabil, bagus, pro kepada rakyat. Dan ini baru 10 bulan. Jadi kemesraan Hendro Priyono and the gang dengan kubu oligarki yang hari-hari ini kita lihat presiden berdiri di sana merancang kebijakan-kebijakan fundamental yang dapat mengancam kepentingan mereka, maka mereka menggunakan panggung-panggung sandiwara untuk mengirim pesan kepada publik seolah-olah ada pihak lain yang menjadi dalang dari aneka kekacauan kerusakan bernegara. Ya emang gue itu nggak suka lihat Prabowo, gue rada-rada benci lihat beliau, apalagi lihat video-video dia yang joget-joget nggak jelas itu. Cuman gue nggak ikhlas, nggak rela kalau beliau lengser dari presiden, nggak rela, nggak ikhlas kalau Prabowo dilengserkan. Karena yang akan menjadi presiden nanti adalah wakilnya yang sekarang yang lebih bodoh. Gak mau gua. Dari dulu udah diingatkan, pecat semua ternak-ternak Mulyono yang ada di pemerintahan saat ini, seperti Sri Mulyani, Bahlil, Budi Ari, Luhut Binsar. Banyak lagi ternak-ternak Mulyono, apalagi yang di kalangan-kalangan komisaris. Kagak becus kerjanya. Yang ada seperti ini kan, banyak yang ingin Prabowo jatuh agar Gibran naik. Gak heran kita, pendemo-pendemo yang rusuh, yang anarkis, kita curiga ada yang nunggangin. Makanya aku bilang pecat ternak-ternak Mulyono. Nah, saya melihat begini, Bang Hersu. Ini kita lihat mosaik yang terjadi sebenarnya. Ini kan kita sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo perjanjian surat perintah 13 Oktober dari Jokowi yang pada saat 2024. Oh, menjelang pelantikan dan penyusunan kabinet ya? Itu kan kita tahu persis bahwa ada yang diutus menteri senior ke sana untuk menyampaikan titipan. Saya sudah menyatakan geng SOP, Solo Oligarki Parcok, yang menitip susunan kabinet, menitip semuanya, dan akhirnya berubah semua menjadi seakan-akan kabinet Jokowi 3 periode. Kita harus mulai dari situ. Nah, itu berlanjut terus Pak Prabowo kelihatannya mulai tidak terlalu patuh terhadap itu, belum mengganti menteri, tapi oligarki mulai disasar, koruptor mulai disasar. Tapi belum mengganti pejabat-pejabat yang ditengarai adalah Jokowi 3 periode. Nah, kelihatannya Pak Prabowo makin maju sehingga ini memunculkan kekhawatiran bahwa Pak Prabowo mengkhianati tanda kutip surat perintah 13 Oktober. Sehingga muncullah reaksi dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Ya, ini menarik ya. Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa. Tanggal 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo ya. Ya ini ya. Ini lihat ada fotonya ini ya. Ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi dan disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya Abang tadi ya. Ya, saya ingatkan mengulangi ini bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di ibu kota negara, IKN 11 dan 12. Oh ya. Dan keputusan di sana mengutus menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Oh, oke. Dan dia menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Oh, jadi itu bukan semata-mata dari Jokowi pribadi, bukan ya susunan kabinet? Bukan. Itu hasil pertemuan. Titipan dari oligarki ya? Titipan oligarki, dan yang menyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan isu. Kesimpulannya. Anda bisa bertanggungjawabkan ini ya, ini soal ini. Ya, karena yang menyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana, kan uju-uju Pak Prabowo ke Solo kan. Ya. Dan ingat saat itu susunan kabinet yang sudah masuk itu kan agak meredakan lah sebelum diumumkan tanggal 14 Oktober gitu kan. Nah, setelah pulang dari Solo, setelah diumumkan berbalik 180 derajat bahwa ini adalah kabinet Jokowi 3 periode. Kenapa kemudian jadinya ini ya? Jadi kemudian kabinetnya bengkak jadi 100 lebih itu karena Pak Prabowo udah punya susunan kabinet sendiri, masuk ke susunan kabinet dari Pak Jokowi, dan kemudian akhirnya terpaksa digabungkan begitu, jadinya besar gitu kabinetnya gitu ya? Ya sepertinya demikian, dan itu saya dapat informasi bahwa memang ingat ya, pada saat itu sudah menyatakan PDIP akan masuk dengan 4 calon menteri, kan namanya sudah disebutkan. Nah, saya ingat, saya dapat informasi bahwa salah satu permintaan tegas daripada geng SOP dan Solo adalah PDIP nggak boleh masuk. Oh, oke. Ya. Nah, sehingga disitulah putus antara PDIP dengan Megawati dengan Prabowo, dan sayangnya Prabowo lebih tunduk tak patuh kepada
ya wajar lah mungkin karena masih presiden saat itu kan 13 Oktober itu. Nah, itulah awal segalanya dan mereka berharap bahwa ini akan berlanjut terus, kesepakatan tersebut jangan ganggu oligarki, ya kan? Kabinetnya tetap utuh, kabinet Jokowi 3 periode tetap utuh. Nah, kelihatannya Pak Prabowo mulai sekarang menertibkan korupsi dan oligarki, ya kan? Saya dapat informasi banyak dari dalam bahwa memang lagi ini sekali oligarki. Nah, timbul perlawanan. Tapi perlawanan baru terbuka setelah demo 25 Agustus. Nah, ingat demo 25 Agustus itu demo yang murni sama sekali, betul-betul murni masih. 28 baru ada kerusuhan. 25 itu adalah murni yang pada saat itu menyatakan langsung munculkan analisis dari Hendro Priyono, analisis dari yang lain bahwa ini tunggangi asing. Ya kan? Nah, kita semua menyatakan ini bukan tunggangi asing, rakyat sudah muak saat itu 25 Oktober itu. Nah, setelah itu ada yang setelah itu kan dipanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Nah, di situ muncul semangat geng SOP karena tidak ada tindakan apapun kepada 2 hal orang ini yang dituntut bahwa orang ini adalah geng Solo, ya kan? Nah, akhirnya timbul semangat teman-teman geng Solo ini, ternyata pemimpin kami nggak diapa-apain, malah ditugaskan untuk menertibkan. Nah, jadi harus dipahami ini bahwa semangat penunggang ini meningkat setelah menganggap bahwa Kapolri dan Panglima TNI malah yang ditugaskan. Artinya penunggang ini menyatakan kita aman menunggangi. Kira-kira pendapatnya demikian. Karena yang diminta mengamankannya adalah orang yang selama ini diduga itulah yang melakukan tunggangan-tunggangan selama ini. Seperti cerita Mbak Adi Beta tadi itu yang menyatakan bahwa ini ternyata pemain lama yang digerakkan untuk masuk menunggangi demo. Yang ini ya, yang mengutip temuan dari wartawan Republika di lapangan ya, kalau yang mereka yang menjarah-jarah rumah para anggota DPR dan menteri itu ya. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi semangat itu muncul, maka bergeraklah mereka karena dia pasti merasa aman. Karena selama ini yang menggerakkan juga mereka adalah yang sedang ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk mengamankan. Oke. Ini mesti Bang, ini mesti rada hati-hati ya, karena ini bisa serius kan kalau Anda menuding 2 orang itu nanti. Ya. Bukan, maksud saya begini. Dia selama ini melakukan itu dan tidak ditindak apa-apa. Oh, gitu oke. Kan? Bukan berarti dia menggerakkan, tapi dia ditindak apa? Ditindak apa-apa. Saya pikir tadi Abang menuduh mereka berdua yang menggerakkan, bukan ya? Bukan ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini seperti itu dan tidak ditindak apa-apa. Oke. Di lapangan juga terlihat bahwa ada yang melakukan itu ditindak apa-apa. Akhirnya para penunggang ini masuk bahwa ini aman, tidak masuk menunggangi. Oke, kan? Ya, paham. Jangan sampai salah paham loh ya. Ini karena ini bisa ada konsekuensi hukum loh ini yang serius ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini, kan dia cerita itu bahwa selama ini dia melakukan itu dan aman saja, ya kan? Nah, dia melihat sinyal bahwa ternyata yang selama ini tidak menangkapin kita adalah orang yang ditugasi sekarang, ya kan? Ditugasi lagi sekarang. Maka situlah mulai bergerak masuk penunggang ini, gitu kan? Nah, tapi sepertinya Presiden Prabowo udah paham bahwa ini ternyata penunggang datang, ya kan? Penunggang datang, akhirnya masuklah kita lihat. Logikanya yang memimpin sidang, yang memberikan konferensi pers itu adalah Menko Polhukam Budi Gunawan. Oh, yang tadi malam ya, ketika tadi malam Menko Polhukam sidang kabinet. Ya, tadi saya bilang Menhan tadi itu ya. Ya, oke, ya. Nah, yang ditugaskan konferensi pers yang kita lihat juga waktu di Hambalang, waktu ketemu dengan Ormas Islam ini yang mendampingi Pak Prabowo itu Pak Syafri Samsudin kan, bukan Pak Budi Gunawan. Nah, tadi malam itu Pak Syafri Samsudin lepas dari bahwa memang beliau itu di 98 berhasil menjadi peredam amuk massa saat itu. Oh iya. Sebagai beliau Pangdam Jaya waktu itu ya, ketika kantor-kantor polisi juga kosong, kemudian tentara yang menjaganya gitu ya. Iya, oke. Nah, lepas daripada itu bahwa tadi malam dia ditugaskan untuk itu. Mungkin itu tujuannya untuk mereda bahwa sekarang komandan daripada penertiban massa yang saya perintahkan sebelumnya kepada Kapolri dan Panglima TNI, kendalinya diambil oleh Syafri Samsudin. Ya kan? Nah, ini mungkin untuk memberitakan masyarakat bahwa bukan geng Solo lagi loh yang saya tugaskan untuk menertibkan negara ini. Itu. Nah, itu saya pikir langkah yang tafsirnya ya, dengan melihat tadi malam itu ya, dengan jumpa pers itu ya. Ya, itu tafsir saya. Karena kalau hanya 2 ini terus yang dimunculkan, maka publik masih mengini bahwa loh kok geng Solo yang disuruh. Saya paham karena di situ kan karena ada Kapolri ya. Kalau cuma tentara Menhan wajar itu, ada Kapolri, ada Menteri Dalam Negeri kan yang harusnya mungkin itu Menko Polhukam gitu ya. Oke.
Ya, lanjut. Nah, ini menurut saya sinyal yang bagus yang dikeluarkan. Yang problem sekarang adalah sebenarnya Pak Prabowo melakukan pertemuan kan mulai dari awalnya Kapolri Panglima TNI di Hambalang, kalau nggak salah 26, ya kan. Habis itu ketemu Ormas Islam, habis itu ketemu ketua umum partai politik, dan kemarin terakhir adalah sidang kabinet. Yang problem adalah dari seluruh rangkaian rangkaian pertemuan itu, kan tuntutan publik kan adalah ganti Kapolri. Ya, ratusan ya bahkan yang minta ratusan. ya. Ratusan ormas. Ya. Hampir semua. Nah, itu tidak disinggung sama sekali. Tidak disinggung sama sekali. Nah, ingatlah pada saat transisi Bung Karno ke Pak Harto, kan tuntutan pertamanya adalah bubarkan PKI, maka Pak Harto langsung membubarkan, ya kan? Nah, pada saat Pak Habibie ke Pak Harto ke Pak Habibie, dia menyatakan kan bebaskan pers, bebaskan ini partai politik, tahanan politik, maka langsung dilakukan. Artinya katuknya langsung dicabut. Nah, ini katuknya nggak dibuka-buka. Kalau waktu itu Pak Habibie langsung dapat dukungan luas ya ketika melakukan itu waktu itu ya. Dapat melakukan itu. Nah, ini yang bikin sebenarnya rakyat makin ngamuk 2008 itu adalah karena malah setelah ketemu Pak Kapolri dengan Pak Panglima TNI, malah dia yang ditugaskan untuk untuk menertibkan. Akhirnya publik kan loh kok kayak begini gitu. Yang dituntut lain, yang malah yang disuruh ngawasi adalah yang dituntut. Nah, kira-kira itu penyebabnya. Jadi saya melihat kita tunggu karena Pak yang sekarang yang ditugasi adalah Pak Safri yang tentu yang sangat dekat dengan Pak Harto, sangat dekat dengan Pak Prabowo, nggak mungkin mengkhianati Pak Prabowo. Kita tahu bahwa dia betul Prabowo men, bukan siapa-siapa di yang istilahnya 24 karat ya. Yang Anda istilahkan 24 karat gitu ya, istilah Anda. 24 karat itu. Nah, itu betul-betul. Nah, jadi saya pikir ini sudah mengarah ke sana. Yang problem adalah kayak begini. Saya selalu menyatakan Bang Hersu, Pak Prabowo ini kalau Rossi mau ikut pembalap motor Rossi. Motor GP ya. Motor GP. Ya. Itu selalu ngambil strategi yang paling bagus di tikungan terakhir. Di tikungan terakhir, dan dia jago sekali mengambil di tikungan terakhir. Dan di tikungan terakhir ini Anda bisa kalah, jatuh, atau diseliding oleh lawan di tikungan terakhir. Nah, disitulah ditunjukkan kecerdikan, pengetahuan yang cukup terhadap kekuatan motor, kelicikan sedikit, ya kan agak licik sedikit di situ. Kemudian semua keberanian diri keluar semua di situ. Nah, yang Pak Prabowo ini sudah masuk di tikungan terakhir, tapi tidak nyuri di tikungan gitu. Nah, problemnya kita 13 Oktober di Jogja 18 Agustus sudah diingatkan juga. Bahwa intinya 18 Oktober oleh Pak Jenderal Gatot Nurmantio itu mengingatkan. 18 Agustus bukan Oktober. 18 Agustus. Ya. Itu intinya mengingatkan Rossi ini mau hujan ganti ban. Ganti ban. Kalau hujan masih pakai ban kering maka pasti jatuh. Nah, pasti jatuh. Nah, harusnya Pak Prabowo sudah melakukan penggantian ban saat itu, termasuk ban yang harusnya diganti itu menunjukkan itu 26 pada saat memanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Itu menunjukkan ban tidak diganti. Ban tidak diganti padahal hujan gerimis sudah turun. Akhirnya 28 Oktober lawan-lawan keluar semua karena hujan lebat. 28 Agustus Bang, belum Oktober. 28 Agustus. Lawan-lawan keluar semua, saingannya Rossi ini keluar dan mencoba menseliding. Apa itu? Menseliding Prabowo. Dengan cara penjarahan dan sebagainya. Oke. Dengan cara penjarahan menseliding Prabowo, dan bersamaan itu kita lihat di medsos betul-betul muncul sudah menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Ya. Nah, dibalik begitu sama mereka ya, dibalik begitu ya. Dibalik mereka. Nah, malah dari yang pro Jokowi lebih parah lagi bahwa memang Prabowo lemah, harus dijatuhkan. Nah, kayak begitu kan. Pendukungnya Pak Jokowi ya. Jokowi. Ya, itu di medsosnya sama itu. Nah, akhirnya berbalik seakan-akan pahlawan adalah Gibran. Kenapa kok jadi Gibran? Kenapa kok Gibran? Ya, karena seakan-akan Prabowo salah berarti wakilnya yang benar loh. Nah, Gibran ketemu juga sama Ojol ya, ada foto-fotonya gitu ya. Itu kapan itu ya? Itu bersamaan dengan kemarin. Oh, oke. Ketemu ojol-ojolan. Ojol-ojolan ya. Nah, ini kan tidak permainan yang sangat terbuka gitu, sudah sangat terbuka. Nah, sehingga kita lihat sekarang coba muncul bahwa itu Prabowo sudah ingat tuntutan publik dari dulu sederhana kok.
pisah dari Jokowi, berantas korupsi, kemudian apa namanya tegakkan hukum dan kembalikan sumber daya alam dari oligarki. Kan 4 itu aja yang dituntut. Sekarang ini kan bahwa ini Prabowo nggak apa namanya sudah disetarakan oleh Jokowi. Nah, saya berharap dengan munculnya Pak Syafri dengan kemampuan dia Syafri Samsudin mengendalikan ini, saya berharap bahwa penumpang gelap dikendalikan, tapi suara rakyat jangan dimatikan. Ya. Jangan dimatikan karena hanya cara itulah Pak Prabowo bisa melakukan perbaikan bangsa. Hanya cara membuka katup agar suara rakyat tidak dikendalikan. Kalau tidak lakukan itu maka Pak Prabowo tidak punya teman. Karena teman kekuasaan selama ini adalah oligarki, penegak hukum dan politisi yang kotor. Itu teman penguasa. Nah, tidak pernah berteman dengan rakyat. Nah, sekarang menurut saya Pak Prabowo memang hanya dihadapkan pilihan. Apakah bersama rakyat yang betul-betul saya katakan suara rakyat sekarang ini murni untuk perbaikan negeri. Jadi jangan, penunggang yang datang itu adalah penunggang yang memang dikendalikan oleh geng SOP. Itu clear, jadi nggak usah. Nah, kepada yang penuduh-penuduh juga, itu berhentilah mencurigai rakyat. Kalian sebenarnya yang menunggangi rakyat selama ini dan menyogok rakyat. Nah, itulah saya pikir Bang Hersu, Pak Prabowo ini menghitung jam nih, menghitung hari, menghitung detik untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau kartu pengamannya dibuka, ya kartu pengamannya sederhana, ganti Kapolri. Itu langsung timbul harapan. Dan kedua, reshuffle kabinet, nggak usah takut, rakyat akan bersama. Nah, kemarin kan muncul begini bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa sudah mengarah kepada makar dan terorisme. Saya menyatakan Pak Prabowo yang selalu makar itu adalah penunggang yang selama ini ada, yang terorisme juga dalam mereka. Apabila Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat, maka Bapak tidur aja di Hambalang, rakyat yang menghadapi mereka itu. Nah, jadi rakyat sekarang ini masih bersama Pak Prabowo sampai kartu pengaman itu